Hai, balik lagi dengan gua Sandy Fadliansa dan selamat datang di channel Teman YouTube. Seperti kita ketahui bahwa salah satu proses terpenting dalam pembuatan sebuah konten adalah editing video. Dalam mengedit sebuah video kita bisa menggunakan PC, laptop, tablet, ataupun handphone. Dan ada banyak sekali pilihan aplikasi editing video yang bisa kita gunakan. Sebagai contoh misalnya untuk di PC ataupun laptop kita bisa menggunakan Sony Vegas atau Adobe Premiere Pro. Dan untuk di handphone itu pilihan aplikasinya juga sangat banyak sekali. Seperti contohnya YouCut, kemudian Quick, Premiere Rush, PN, dan Action Director. Ada yang bertanya ke gua, "Bang, dulu pakai aplikasi apaan dalam mengedit video?" Nah, di sini gua menyampaikan bahwa untuk seluruh video yang ada di channel Teman YouTube ataupun di channel Bung Sandy yang gua buat kurang lebih 2 tahun yang lalu, nah itu gua mengeditnya menggunakan KineMaster. Jadi gua mengedit sendiri video-video tersebut menggunakan KineMaster dan hanya menggunakan handphone saja. So, buat yang penasaran apa itu aplikasi KineMaster, apa kelebihan dan kekurangannya, dan kenapa gue memilih aplikasi ini, tonton aja video ini sampai dengan selesai. Sebelum gue lanjut pembahasan mengenai KineMaster, buat teman-teman yang belum subscribe channel Teman YouTube, dipersilahkan untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis dan nantikan video bermanfaat dari channel Teman YouTube ini. Nah, teman-teman semua, saat ini kan kemajuan teknologi itu begitu cepat ya, termasuk juga untuk urusan aplikasi editing video. Kita bersyukur sekarang di handphone ini banyak sekali aplikasi editing video yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya adalah KineMaster. Selain menggunakan KineMaster, gue juga menginstal beberapa aplikasi yang ada di handphone seperti VN, Filmorago, dan juga Quick. Nah, tapi nih, untuk video-video yang ada di YouTube, gue lebih nyaman dan lebih merekomendasikan menggunakan KineMaster. Kemudian kalau misalnya untuk video-video pendek, misalnya kayak video klip doang buat Instagram, gue juga terkadang menggunakan Quick yang memang bawaan dari GoPro. Apa itu KineMaster? Nah, KineMaster adalah aplikasi pengeditan video yang berfitur lengkap dan juga profesional untuk perangkat iOS dan juga Android. Jadi memang aplikasi ini dikhususkan untuk penggunaan di handphone dan juga di tablet. Teman-teman tidak akan menemukan KineMaster untuk versi PC ataupun laptop. Nah, KineMaster sendiri itu dikembangkan oleh perusahaan Next Streaming dan mulai diluncurkan ke publik pada tahun 2013. Kenapa gua menggunakan aplikasi KineMaster? Jadi alasan utama gua menggunakan aplikasi ini karena praktis dan mobilitas yang tinggi. Ya, gua sebagai pekerja kadang banyak menghabiskan waktu di jalan ataupun di kendaraan. Nah, untuk mengisi waktu luang, kadang gua mengedit video. Setelah gua coba berbagai aplikasi video yang ada di handphone, pilihan gua jatuh ke KineMaster karena aplikasi ini sangat praktis dan gua bisa mengedit video di mana aja cukup menggunakan handphone. Bisa dibayangkan kalau kita misalnya menggunakan PC ataupun laptop itu kan sangat ribet ya kalau harus dibawa kemana-mana. Nah, alasan yang kedua, KineMaster itu sangat mudah sekali digunakan. Bahkan buat teman-teman yang belum pernah mengedit video sekalipun, ketika teman-teman mencoba menggunakan KineMaster katakanlah selama 30 menit, gue yakin teman-teman sudah bisa menggunakan seluruh fitur yang ada di KineMaster. Lalu fitur apa aja nih yang menarik dari KineMaster yang menjadi keunggulan dari KineMaster? Yang pertama, KineMaster memungkinkan mengedit video multi-layer, bahkan sampai 9 layer. Yang kedua, terdapat banyak efek video yang bisa digunakan. Yang ketiga, toolsnya itu lengkap banget. Nah, yang keempat, kita bisa menggunakan musik yang bebas copyright secara gratis dari KineMaster. Yang kelima, buat teman-teman yang membuat video dengan green screen di KineMaster, kita bisa menggunakan fungsi chroma key. Yang keenam, ada juga nih fungsi color grading di KineMaster. Yang ketujuh, ekspor video sampai dengan 4K. Gokil banget. Dan kita bisa membagikan hasil video kita ke sosial media secara langsung. Bahkan di update terbaru dari aplikasi KineMaster, kita memiliki keleluasaan untuk memilih ukuran video yang akan kita buat. Tentu saja untuk video di YouTube, gua merekomendasikan untuk menggunakan rasio video yaitu ukuran 16:9.
Apakah KineMaster memiliki kekurangan? Tentu saja, sebagai sebuah aplikasi editing video, KineMaster juga memiliki kekurangan. Yang gua sorot pertama adalah spesifikasi handphone yang dibutuhkan untuk mengoperasikan KineMaster. Jadi minimal teman-teman memiliki handphone yang RAM-nya di atas 2 GB lah. Karena gua pernah mencoba menggunakan KineMaster di handphone yang punya RAM 1 GB, itu terasa nge-lag dan juga patah-patah. Apalagi jika teman-teman mengedit video dengan kualitas Full HD ataupun 4K. Nah, kelemahan yang kedua dari aplikasi KineMaster ini yaitu fitur yang lengkap itu masih dikunci, dan ketika kita mengekspor video itu akan ada watermarknya ketika kita menggunakan KineMaster versi standar. Oleh karena itu kita harus mengupgrade-nya ke versi yang premium. Tentu saja hal ini ya sedikit merugikan ya, atau melemahkan KineMaster dibanding pesaing lainnya. Katakanlah dari Power Director yang sudah menyediakan versi Full HD untuk versi yang gratisnya. Dan kelemahan yang ketiga, ya sebenarnya sih bukan kelemahan dari KineMaster-nya, tapi lebih kepada kelemahan dari aplikasi editing video yang ada di handphone. Karena kan handphone itu layarnya kecil ya. Nah, ketika kita mengedit suatu video, itu kita harus betul-betul memperhatikan detailnya. Karena seringkali ketika di sini tidak terlihat, tapi begitu diekspor kita tonton videonya ternyata ada bagian yang kepotong atau jadi hitam. Nah, itu sekali lagi penting sekali untuk memperhatikan nih ketika kita menggunakan aplikasi editing video di handphone secara detail ke dalam layar project kita. Nah, jadi itu dia kelebihan dan juga kekurangan dari KineMaster versi atau pendapat dari gua pribadi. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk menggunakan KineMaster, di sini gua informasikan bahwa ada dua tipe pemakaian dari KineMaster. Yaitu yang pertama adalah pemakaian standar atau gratis, yang kedua yaitu pemakaian premium atau berbayar. Ketika kita mendownload KineMaster di Google Play Store, kita sudah bisa langsung menggunakannya. Hanya saja itu adalah versi standar ataupun gratis. Tentu saja ada beberapa fitur yang masih dikunci, dan ketika kita mengekspor video dalam versi standar ini, maka videonya masih terdapat watermark dengan tulisan KineMaster. Gua sendiri sudah menggunakan KineMaster versi premium selama kurang lebih 2 tahun. Dan untuk berlangganan versi premium ini, teman-teman harus membayar sebesar Rp469.000 per tahun. Tapi kabar bahagianya untuk tahun 2021, gua mendapatkan notifikasi bahwa harga berlangganan KineMaster premium itu akan turun menjadi Rp329.000 per tahun. Jika setelah teman-teman mencoba-coba aplikasi KineMaster dan dirasa aplikasi ini sangat cocok dengan kebutuhan teman-teman semua, maka saran gua teman-teman langsung aja berlangganan ke versi premiumnya. Karena dengan membayar Rp329.000 kita bisa menggunakan semua akses yang ada di sana, dan videonya tentu saja tidak ada watermark. Rp329.000 dibagi 12 bulan, itu artinya per bulan kita cukup membayar kurang lebih sebesar Rp30.000. Tapi kalau misalnya teman-teman, bang itu kemahalan segitu, gue nggak punya duit kalau misalnya harus bayar langsung segitu. Nah, tentu saja karena di Indonesia ini banyak orang pinter, makanya banyak juga yang membagikan kerekannya. Tapi gue tidak merekomendasikan, jadi silakan aja kalau memang teman-teman butuh, cari aja di googling, pasti banyak yang membagikan KineMaster versi kerekan. Gua rasa itu aja pembahasan mengenai aplikasi editing video KineMaster berdasarkan pengalaman gua menggunakan aplikasi ini selama 2 tahun. Jadi kesimpulannya menurut gua aplikasi KineMaster ini cukup powerful, sangat mudah digunakan, dan merupakan salah satu aplikasi editing video terbaik di handphone. Buat teman-teman yang punya pengalaman berbeda atau penilaian yang berbeda terhadap aplikasi KineMaster, silahkan aja tuliskan di kolom komentar. Atau buat teman-teman yang penasaran mengenai aplikasi ini dan ingin bertanya-tanya, juga silahkan untuk bertanya di kolom komentar. Cukup sekian untuk video kali ini. Di video berikutnya gua akan membahas dasar-dasar editing video menggunakan KineMaster. Sehingga buat teman-teman yang masih newbie sekalipun belum pernah mengedit video, nantinya akan bisa mengedit video semudah menggunakan WhatsApp. Sekali lagi bagi teman-teman yang tertarik mengenai YouTube dan ingin menjadi YouTuber, udah jangan ragu nih, langsung aja subscribe channel Teman YouTube. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa dan salam sukses selalu.